balik lagi di alam matematik, bagaimana caranya untuk mengetahui rasio atau perbandingan dari kedua benda yang memiliki kecepatan yang berbeda. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 72 km per jam dan seorang atlet berlari dengan kecepatan 5 meter per second. Perbandingan kecepatan mobil dan atlet tersebut adalah, untuk mengetahui hal ini teman-teman sekalian, kita harus berpikir untuk menyamakan satuan dari kecepatan itu terlebih dahulu. Di sini kita bisa memilih mau mengubah meter per second menjadi kilometer per jam, atau kita juga bisa memilih untuk mengubah kilometer per jam menuju meter per second. Di sini saya akan mengubah meter per second menuju kilometer per jam. Cara tercepat untuk mengubah meter per second menuju kilometer per jam adalah kita tinggal kali 3,6 teman-teman sekalian. Biar saya jelaskan. 5 dikali 3,6 hasilnya adalah 18. Jadi 5 meter per second itu sama dengan 18 km per jam. Semudah itu teman-teman sekalian. Hanya saja teman-teman, apabila kita terbiasa menggunakan cara cepat dalam mengubah meter per second menuju kilometer per jam, kita akan kesulitan untuk mengerjakan tipe permasalahan yang lain dalam bentuk yang berbeda. Jadi lebih baik kita pelajari proses yang terjadi di balik angka tersebut, bagaimana meter per second bisa berubah menjadi kilometer per jam. Apabila teman-teman memperhatikan, saya yakin teman-teman akan mengerti kenapa kita harus mengetahui prosesnya. 5 meter per second, jika ditulis dalam bentuk pecahan, akan berbentuk seperti ini. Untuk mengubah meter per second menuju kilometer per jam, kita harus tahu terlebih dahulu berapa perbandingan kilometer terhadap meter dan juga berapa perbandingan jam terhadap second. Jadi mari kita tulis 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Kemudian 1 jam itu sama dengan 3600 second. Kita tahu ini teman-teman sekalian. Jadi cara menggunakannya adalah tinggal kita beri perkalian di sebelahnya, di mana kita menulis satuan yang berbeda di sebelahnya. Kemudian, pada pecahan yang ada di bawah atau yang di atas, kita harus meletakkan satuan yang sama. 1 kilometer saya letakkan di sebelah kanan, itu agar kita menjadi lebih mudah untuk melakukan konversi. 5 meter ini letaknya di atas, jadi saya letakkan 1000 meter itu di bawah. Jadi sekarang, meter sudah bisa kita coret. Perhatikan baik-baik, yang tersisa adalah kilometer per second. Sekarang saya akan hilangkan secondnya, untuk kemudian saya ubah menjadi jam. 1 jam itu adalah 3600 second. Jadi secondnya saya letakkan di atas, agar saya bisa coret second yang ada di bawah ini, karena ia telah dibagikan dengan second yang ada di atas. Sekarang satuan yang tersisa adalah kilometer dan juga jam. Jadi waktunya kita langsung saja hitung. 5 dibagi 1 adalah 5, kemudian kita lanjut perkaliannya. 5 dikali 1 adalah 5 juga, kemudian 5 dibagi dengan 1000. Nanti saja kita cari jawabannya. Lalu setelah 5 dibagi 1000, kita kali dengan 3600. Lalu kita bagi dengan 1, tak perlu kita tulis. 5 dibagi 1000, hasilnya adalah 0,005, kemudian 0,005 dikali dengan 3600, maka hasilnya adalah 18. Jadi 5 meter per second itu sama dengan 18 km per jam. Ini adalah proses yang terjadi teman-teman. Dengan mengetahui prosesnya, kita akan menjadi lebih fleksibel dalam mengubah satuan jarak per waktu. Baik, sekarang kita sudah tahu bahwa kecepatan atlet berlari itu adalah 18 km per jam. Kecepatan mobil itu adalah 72, sedangkan kecepatan atlet berlari adalah 18 km per jam. Kita tinggal menyederhanakan bilangan ini teman-teman. Kedua pecahan ini sama-sama dapat dibagi dengan 3. 72 dibagi 3 adalah 24, 18 dibagi 3 adalah 6. Kemudian sama-sama masih dapat dibagi dengan 6. 6 dibagi 6 adalah 1. 24 dibagi 6 adalah 4. Jadi perbandingan kecepatan mobil dan atlet tersebut adalah 4:1. Sekarang apabila teman-teman sudah mulai lancar, mari kita lanjut ke tipe soal yang lain. Sebuah kereta melaju dengan kecepatan 90 km per jam. Sedangkan sebuah sepeda motor melaju dengan kecepatan 22 meter per second. Kemudian tentukan perbandingan kecepatan kereta tersebut dengan sepeda motor tersebut. Teman-teman boleh pause video ini kemudian kerjakan. Baik, seperti biasa, apabila kita pakai cara cepat, kita akan ubah 22,5 meter per second ke dalam bentuk kilometer per jam. Langsung saja dengan kita kali 3,6. 22,5 dikali 3,6 hasilnya adalah 81. Jadi 22,5 meter per second itu sama dengan 81 km per jam. Hanya saja teman-teman sekalian, mari kita proseskan secara lebih mendalam bagaimana meter per second berubah menjadi kilometer per jam. Karena teman-teman, di beberapa soal selanjutnya, kita akan ada dalam suatu keadaan di mana kita diharuskan untuk melakukan konversi secara lebih runut. 22,5 meter per second, 1 second apabila diubah ke dalam jam, itu adalah 3600 second. Jadi kita tulis seperti ini. Karena S di atas dan di bawah sudah ada, jadi ini boleh kita coret. Satuan jam sudah kita miliki, sekarang waktunya kita mengubah meter. 1 kilometer itu adalah 1000 meter.
Sekarang kita sudah punya 2 satuan meter, jadi meternya langsung kita coret saja. Yang ada dalam perhitungan ini, sisa kilometer dan jam. 22,5 dibagi 1, hasilnya adalah 22,5. Kemudian 22,5 dikali dengan 3.600. Nanti saja kita hitung, tulis terlebih dahulu. Kemudian kita bagi dengan 1, lalu kemudian kita kali dengan 1, kemudian kita bagi dengan 1000. Jadi secara perhitungan akan jadi seperti ini teman-teman. 22,5 dikali dengan 3.600, hasilnya adalah 81.000. Kemudian 81.000 dibagi dengan 1000, hasilnya adalah 81. Jadi 22,5 meter per second itu sama dengan 81 km per jam. Sekarang kita sudah tahu kecepatan sepeda motor dan juga kecepatan kereta dalam satuan yang sama, jadi mari langsung kita buat perbandingannya. Kecepatan kereta itu adalah 90 km per jam, sedangkan kecepatan sepeda motor itu adalah 81 km per jam. Keduanya dapat kita sederhanakan dengan kita bagi 9. 90 dibagi 9 adalah 10, kemudian 81 dibagi 9, hasilnya adalah 9. Jadi perbandingan kecepatan kereta dibanding sepeda motor adalah 90 dibanding 81, bisa juga dengan 10 dibanding 9. Lebih baik kita pilih bilangan yang lebih sederhana teman-teman. Mari kita lanjut lagi ke tipe soal yang lain. Sebuah truk menempuh jarak 180 km dalam waktu 3 jam. Seorang pejalan kaki menempuh 900 meter dalam waktu 10 menit. Berapa perbandingan kecepatan truk dan pejalan kaki? Di sini kita bisa fokus pada salah satu kecepatan terlebih dahulu. Saya akan fokus pada truk untuk mengetahui berapa kecepatannya per jam teman-teman. Informasinya adalah kecepatan truk adalah 180 km per 3 jam. Maka tentu saja kita tinggal bagikan 180 dibagi 3, maka hasilnya adalah 60. Jadi kita dapat mengetahui bahwa kecepatan truk tersebut adalah 60 km per jam. Lalu sekarang tinggal kita samakan saja satuan kecepatan pejalan kaki dengan truk yang ada ini teman-teman. Kecepatan pejalan kaki itu adalah 900 meter per 10 menit. 900 meter per 10 menit itu sama saja dengan 90 meter per menit. Jadi kecepatan pejalan kaki adalah 90 meter per menit. Sekarang mari kita ubah 90 meter per menit menuju kilometer per jam. Tinggal kita buat pecahan-pecahan seperti tadi teman-teman. 90 meter per 1 menit tinggal kita kalikan dengan satuan lain di sebelahnya. Untuk kita ubah ke kilometer, harus kita letakkan 1000 meter di bawah, lalu kemudian kita kalikan dengan 1 kilometer di sebelahnya. Tanda satuan meter sudah boleh kita coret. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi mari kita letakkan 1 jam di bawah, kemudian 60 menit di atas. Jadi sekarang satuan menitnya sudah boleh kita coret. Baik, yang tersisa adalah kilometer per jam. Langsung saja kita kalikan. 90 dibagi 1 adalah 90. 90 dikali 1 adalah 90. Kemudian 90 dibagi 1000. Nanti kita cari jawabannya. Lalu kemudian dikali dengan 60. Lalu dibagi dengan 1. 90 dibagi dengan 1000. Hasilnya adalah 0,09. Kemudian dikali dengan 60. Maka hasilnya adalah 5,4. Jadi kecepatan pejalan kaki tersebut adalah 5,4 km per jam. Jadi langsung saja kita buat rasionya. Kecepatan truk itu adalah 60 km per jam. Kemudian pejalan kaki itu adalah 5,4 km per jam. Untuk menghilangkan tanda koma, kita bisa kalikan 10 pada kedua bilangan ini, atas dan bawah, secara adil. 5,4 dikali 10 adalah 54. 60 dikali 10, hasilnya adalah 600. Kedua bilangan ini sama-sama dapat dibagi dengan 6. 600 dibagi 6, hasilnya adalah 100. 54 dibagi 6, hasilnya adalah 9. Jadi perbandingan kecepatan truk dan pejalan kaki adalah 100 dibanding 9. Apabila teman-teman menginginkan dalam bentuk koma, itu bisa juga dengan 60 per 5,4. Tergantung kebutuhan teman-teman sekalian. Baik, sekarang teman-teman boleh mengerjakan tipe soal yang ini. Sebuah sepeda motor menempuh 48 km dalam waktu 1 jam. Jadi kecepatannya adalah 48 km per jam. Kemudian, seorang pelari menempuh 400 meter dalam waktu 2 menit. 400 meter dalam 2 menit, ini sama saja dengan kecepatan 200 meter per menit teman-teman sekalian. Jadi bisa kita tulis, kecepatan pelari tersebut adalah 200 meter per menit. Di sini kita bisa pilih, satuan mana yang akan kita ubah dan kita samakan. Saya akan ubah ke kilometer per jam. 200 meter per 1 menit. Untuk menghilangkan meter dan mengubah ke kilometer, mari kita tulis 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Satuan meter sudah boleh kita coret. Untuk mengubah menit ke jam, langsung saja kita pindahkan.
1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi satuan menit sudah boleh kita coret. Yang tersisa hanyalah kilometer per jam. 200 dibagi 1 adalah 200. 200 dikali 1 adalah 200. 200 dibagi 1000. Mari kita tulis terlebih dahulu. Kemudian dikali dengan 60. Kemudian dibagi dengan 1 lagi. 200 dibagi dengan 1000. Hasilnya adalah 0,2. Kemudian 0,2 dikali dengan 60. Maka hasilnya adalah 12. Jadi kecepatan pelari tersebut adalah 12 km per jam. Sekarang kita telah mengetahui kecepatan mobil dan kecepatan pelari. Langsung saja kita buat perbandingannya. Mobil adalah 48, sedangkan pelari adalah 12. Kedua bilangan ini sama-sama dapat dibagi dengan 12. 12 dibagi 12 adalah 1. 48 dibagi 12 adalah 4. Jadi perbandingan kecepatan truk tersebut dan pelari adalah 4:1. Apabila teman-teman ingin mengetahui cara cepat untuk mengkonversi satuan jarak per waktu, teman-teman boleh ikuti akun ini dan belajar mulai dari pemula sampai mahir. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.